السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة Hadits Bulapal Maram كتاب جيل البالي باب شروطه وما نهي عنه منها bab sira-sira dan yang dilarang diperjualbelikan. Hadits nomor 800. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. Dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Riwayat Al-Basar. Hadits Syahih menurut Hakim. Hadits nomor 801. Wan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Mekah pada tahun penaklukan kota itu, sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu? Beliau bersabda, tidak haram. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya. Muttafaq alaih. Hadits nomor 802. Wan ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi. Riwayat Imam 5. Hadits Syahih menurut Hakim. Hadits nomor 803. Wan Abi Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam melarang mengambil uang penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah pertenungan. Muttafaq alaih. Hadits nomor 804. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin lahu a'ya فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني مكثتك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia menumpang untanya yang sudah lemah dan ia ingin membiarkannya. Ia berkata, aku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berdoa untukku dan memukul untaku. Kemudian unta itu berjalan tidak seperti biasanya. Lalu beliau bersabda, jualah ia padaku dengan 1 uqiyah. Aku berkata, tidak. Beliau bersabda lagi, jualah padaku. Lalu aku menjualnya dengan 1 uqiyah, namun dengan syarat aku membawanya dahulu pada keluargaku. Setelah aku melakukannya, aku datang pada beliau dengan unta itu dan beliau membayar harganya kepadaku. Kemudian aku pulang dan beliau mengirim seseorang membuntutiku. Lalu beliau bersabda, apakah engkau mengira aku menawarmu untuk mengambil untamu? Ambillah untamu dan uangmu. Ia hadiah untukmu. Muttafaq alaih. Susunan kalimat ini menurut riwayat Muslim. Hadits nomor 805. Wa anhu qala, a'taqa rajulun minna 'abdan lahu 'an duburin lam yakun lahu malun ghayruhu. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه. Dia berkata, seseorang di antara kami berwasiat memerdekakan seorang budak miliknya setelah ia meninggal dunia, padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil budak itu dan menjualnya. Muttafaq alaih. Hadits nomor 806. Wa an Maimunata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anha anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat fihi fasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anha. فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. Dari Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seekor tikus yang jatuh ke dalam samin sejenis mentega lalu mati. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, buanglah tikus dan samin yang ada di sekitarnya dan makanlah samin yang tersisa. Riwayat Bukhari. Ahmad dan Nasai menambahkan, dalam samin yang beku. Hadits nomor 807.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tikus jatuh ke dalam samin, maka buanglah tikus dan sekitarnya jika samin itu beku dan janganlah mendekatinya bila samin itu cair. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Bukhari dan Abu Hatim menyatakan bahwa hadits ini keliru. Hadits nomor 808. Wan Abi Zubair qala, Sa'altu Jabiran an thaman as-sinawri wal-kalb. Faqala, zajara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an dhalika. Rawahu Muslimun wa Nasa'i wa Zad. Illa kalba saydin. Abu al-Zubair berkata, aku bertanya Jabir radhiyallahu anhu tentang harga kucing dan anjing. Ke berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Riwayat Muslim dan Nasai dengan tambahan, kecuali anjing pemburu. Hadits nomor 809. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'atni Barirat faqalat, كتبت أهلي على 9 أوق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Barirah datang kepadaku seraya berkata, aku telah bermukatabah perjanjian antara seorang budak dengan majikannya bahwa budak tersebut akan merdeka bila dapat membayar sejumlah uang yang mereka sepakati dengan majikanku sebesar 9 uqiyah, setiap tahun 1 uqiyah, maka tolonglah aku. Aku berkata, jika majikanmu bersedia aku membayarnya kepadanya dengan syarat walanya, harta warisan bagi yang memerdekakan budak nanti untukku, maka aku akan menolongmu. Kemudian Barirah menghadap majikannya dan mengungkapkan hal itu, namun majikannya menolak. Ia datang lagi sewaktu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang duduk seraya berkata, aku telah menyampaikannya kepadanya, tetapi ia menolak kecuali jika wala itu tetap miliknya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dan Aisyah memberitahukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, "Ambillah dan berilah persyaratan wala itu kepadanya, sebab wala itu hanya bagi orang yang memerdekakan." Lalu Aisyah melakukan hal itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan orang-orang dan setelah memuji Allah dan menyanjungnya beliau bersabda, "Amma ba'du, mengapa ada orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam Al-Quran? Setiap syarat yang tidak tercantum dalam Al-Quran adalah batil, walaupun 100 syarat. Ketetapan Allah itu lebih hak dan syarat yang ditetapkan Allah itu lebih kuat, dan wala itu hanya bagi orang yang memerdekakan." Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. Menurut riwayat Muslim, "Belilah dan merdekakanlah, dan berilah persyaratan wala kepadanya." Hadits nomor 810. Wa'ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, naha Umaru an bay' ummahatil awladi faqala, la tuba'a wa la tuhab wa la turath liyastamti'a biha ma bada lahu, فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar melarang menjual budak-budak yang memiliki anak dari hasil dengan majikannya. Ia berkata, tidak boleh dijual, diberikan, dan diwariskan. Kebul menikmati sekehendaknya, dan jika majikan meninggalkannya merdeka. Riwayat Malik dan Baihaqi. Dan ia menyatakan bahwa sebagian perawi menganggapnya marfu, tapi ia keliru. Hadits nomor 811. Wan Jabirin radhiyallahu anhu qala, kunna nabiyyu sarariyana ummahatil awlad, wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami biasa menjual budak-budak wanita kami, ibu dari anak-anak dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Beliau tidak mempermasalahkannya. Riwayat Nasai Ibn Majah dan Daraqutni. Hadits Syahih menurut Ibnu Hibban. Hadits nomor 812. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bay'i fadlil ma'i. Rawahu Musliman. Wazada fi riwayat Wan bay'i darabil jamali. Jabir ibnu Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual sisa kelebihan air. Riwayat Muslim. Dalam suatu riwayat ia menambahkan, dan mengupahkan persetubuhan unta jantan. Hadits nomor 813. Wa'ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Rawahu Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengupahkan persetubuhan binatang jantan. Riwayat Bukhari. Hadits nomor 814. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bay'i habalil habalati, wa kana bay'an yatabayyahu ahlul jahiliyati.
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang menjual belikan hewan yang akan dikandung oleh hewan yang masih dalam kandungan. Ini adalah jual beli yang dilakukan masyarakat jahiliyah, yaitu seseorang membeli unta yang akan dibayar nanti bila ia melahirkan. Kemudian anak yang masih berada dalam perut itu juga melahirkan. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. Hadits nomor 815. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bay'il wala'i wa an hibatihi muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang menjual belikan wala dan menghadiahkannya. Muttafaq alaihi. Hadits nomor 816. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'il hasai wa an bay'il gharari rawahu Muslimun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya. Riwayat Muslim. Hadits nomor 817. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalahu rawahu Muslimun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membeli suatu makanan maka janganlah ia menjualnya sebelum menerima sukatannya. Riwayat Muslim. Hadits nomor 818. Wa anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'ataini fi bay'atin rawahu Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Tirmidhi wa Ibn Hibban. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli. Riwayat Ahmad dan Nasa'i. Hadits Sahih menurut Tirmidzi. Hadits nomor 819. Wali Abi Dawud. Man ba'a bay'ataini fi bay'atin falahu awakasuhuma aw riba. Menurut riwayat Abu Dawud, barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba. Hadits nomor 820. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. Dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Riwayat Imam 5. Hadits Sahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim.
Hadits nomor 821. Wa akhrajahu fi ulumil hadithi min riwayati Abi Hanifat an Amrin al-Madhkuri bilafdhi naha an bayan wa shartin wa min hadhal wajhi akhrajahu Tabarani fil awsati wa huwa ghariban. Hadits tersebut juga dikeluarkan dari kitab Ulumul Hadits riwayat Abu Hanifah dari Amr dengan lafaz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berjual beli dengan syarat. Dari jalur ini, Tabrani meriwayatkan hadits ini dalam kitab Al-Awsat dan ia termasuk hadits gharib. Hadits nomor 822. Wa anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'il arban, rawahu Malikin, qala, balaghani an Amr ibn Shu'aib bihi. Amr ibnu Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli urban, memberikan panjar persekot terlebih dahulu, dan jika jual beli itu tidak jadi maka uang panjar tersebut hangus. Riwayat Malik. Ia berkata, aku menerimanya dari Amr ibnu Shu'aib. Hadits nomor 823. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد رجلي فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah membeli minyak di pasar dan ketika minyak itu telah menjadi hak milikku aku bertemu dengan seseorang yang akan membelinya dengan keuntungan yang baik. Ketika aku hendak mengiyakan tawaran orang tersebut, ada seseorang dari belakang yang memegang lenganku. Aku berpaling dan ternyata ia adalah Zaid ibnu Sabit. Lalu ia berkata, jangan menjualnya di tempat engkau membeli, sampai engkau membawanya ke tempatmu, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan lafaz menurutnya. Hadits Syahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Hadits nomor 824. Wa anhu qala, qultu ya Rasulullah, inni abi'u bil baqi'i, fa abi'u bid dananiri wa akhudhu darahima, wa abi'u bid darahimi wa akhudhu dananira. آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku berkata wahai Rasulullah aku menjual unta dibaki. Aku menjual dengan dinar tapi aku menerima dirham. Aku menjual dengan dirham tapi aku menerima dinar. Aku mengambil ini dari ini tapi aku menerima itu dari itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak apa-apa engkau mengambilnya dengan harga pada hari itu selama engkau berdua belum berpisah dan antara kamu berdua tidak masalah. Riwayat Imam 5. Hadits Syahih menurut Hakim. Hadits nomor 825. Wa anhu qala Naha sallallahu alaihi wasallam anin nash muttafaqun alaihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang berjualan dengan najasi, memuji barang dagangan secara berlebihan. Muttafaq Hadits nomor 826. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhakalah, menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya, muzabanah, menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan sukatan, muhobarah, menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya, dan sunaya, penjualan dengan memakai pengecualian, kecuali jika ia jelas. Riwayat Imam 5 kecuali Ibnu Majah. Hadits Syahih menurut Tirmidzi. Hadits nomor 827. Wan Anas radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati wal mukhadarati wal mulamasati wal munabadati wal muzabanati rawahul Bukhari. Anas berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhakalah, muhatlarah, menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan, mula masah, menjual sesuatu dengan hanya menyentuh, munabadzah, membeli sesuatu dengan sekedar lemparan, dan muzabanah. Riwayat Bukhari. Hadits nomor 828. Wa anta was'ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا ركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan untuk membeli barang dagangannya, dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa maksud sabda beliau? Janganlah orang kita menjual kepada orang desa. Ibnu Abbas menjawab, janganlah menjadi makelar, perantara. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. Hadits nomor 829. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barang siapa dihadang, kemudian sebagian barangnya dibeli, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ia boleh memilih antara membatalkan atau tidak. Riwayat Muslim. Hadits nomor 830. Wa anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin, wala tanajashu, wala yabi'a rajulu ala bay'i akhihi, wala yakhtubu ala khitbati akhihi, wala tus'alu mar'atu talaqa ukhtiha litakfa ma fi ina'iha, muttafaqun alaihi wa li muslimin, la yasumil muslimu ala sawmil muslimin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjual kepada orang desa, jangan melakukan jual beli dengan najasi, janganlah seseorang menjual sesuatu yang dijual oleh orang lain, dan janganlah seorang perempuan meminta talak saudaranya agar ia menjadi gantinya. Muttafaqun. Menurut riwayat Muslim, janganlah seorang Muslim menawar atas tawaran saudaranya. Hadits nomor 831. Wan Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Man farraqa bayna walidatin wa waladiha, فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال وله شاهد. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, Allah akan memisahkan dia dari kekasihnya pada hari kiamat. Riwayat Ahmad. Hadits syahih menurut Tirmizi dan Hakim, namun sanadnya masih dipertentangkan dan ia mempunyai saksi. Hadits nomor 832. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجرود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطاني. Ali ibn Abu Dhalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menyuruhku untuk menjual dua orang budak kecil bersaudara. Lalu aku menjualnya secara terpisah dan aku beritahukan hal itu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Susullah dan ambillah kembali, dan jangan menjual mereka kecuali dengan bersama-sama. Riwayat Ahmad dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits Sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarad, Ibnu Hibban, Hakim Tabrani dan Ibnu Al-Kothan. Hadits nomor 833. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال.
Rawahul khamsatu ila Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Anas ibnu Malik berkata, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tentukanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lah penentu harga, dialah yang menahan, melepas dan pemberi rizki. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorang pun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda. Riwayat Imam 5 kecuali Nasir. Hadits Syahih menurut Ibnu Hibban. Hadits nomor 834. Wan Ma'mar ibn Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahtakiru illa khati'in, rawahu Musliman. Dari Ma'mar ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan menimbun barang kecuali orang yang berdosa. Riwayat Muslim. Hadits nomor 835. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, لا تسروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menahan susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya ia boleh memilih yang lebih baik antara dua hal, setelah memerah susunya, yaitu jika ia mau, ia boleh menahannya dan jika tidak ia boleh mengembalikannya dengan 1 sho kurma. Muttafaqun. Menurut riwayat Muslim, ia boleh memilih selama 3 hari. Menurut riwayatnya yang dikomentari oleh Bukhari, ia mengembalikannya beserta 1 sho makanan tanpa gandum. Bukhari berkata, dan kurma itu lebih banyak. Hadits nomor 836. Wani ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, man ishtara shatan mahaffalatan faraddaha falyarudda ma'aha sa'an, rawahu Bukhari. Wazad al-Ismaili min tamr. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membeli seekor kambing yang penuh susunya, tidak diperas, lalu ia mengembalikannya, maka hendaknya ia mengembalikannya beserta 1 sho. Riwayat Bukhari. Al-Ismaili menambahkan, 1 sho kurma. Hadits nomor 837. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin, fa'adkhala yadahu fiha, fanalat asabi'ahu balalan, faqala, ma hadha ya sahib at-ta'am? Qala, asabathu sama'u ya Rasulullah. فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya, "Apa ini wahai penjual makanan?" Ia menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku." Riwayat Muslim. Hadits nomor 838. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. Dari Abdullah ibnu Buraidah, dari ayahnya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membiarkan anggurnya pada musim panen untuk dijual kepada orang-orang yang membuat minuman keras, maka sesungguhnya ia telah menempuh api neraka dengan sengaja." Riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad hasan. Hadits nomor 839. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaj bid-damani rawahu al-khamsatu wa da'afahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa sahhahahu at-Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah wa Ibn al-Jarudi wa Ibn Hibban wal-Hakim wa Ibn al-Qattani. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pengeluaran itu dengan tanggungan." Riwayat Imam 5. Hadits Dloif menurut Bukhari dan Abu Dawud. Hadits Sahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarad, Ibnu Hibban, Hakim dan Ibnu Al-Qattan. Hadits nomor 840. Wa an Urwat al-Bariqi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallam a'tahu dinaran yashtari bihi udhiyatan aw shatan fashtara shatayn faba'a ihdahuma bidinarin fa'atahu bishatin wa dinarin fada'a lahu bil barakati fi bay'ihi فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه. Dari Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah memberinya 1 dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau kambing. Ia membeli dengan uang tersebut 2 ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga 1 dinar. Lalu datang kepada beliau dengan seekor kambing dan 1 dinar. Beliau mendoakan agar jual belinya diberkahi Allah, sehingga kalaupun ia membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan. Riwayat Imam 5 kecuali Nasai. Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dalam salah satu riwayatnya, namun lafadznya tidak seperti itu. Hadits nomor 841. Wa awrada Tirmidzi lahu syahidan min hadithi Hakimi bin Hizam. Tirmidzi juga mengeluarkan 1 saksi dari hadits Hakim ibnu Hizam. Hadits nomor 842.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ذروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائس. رواه ابن ماجه والبزار الدارقطني بإسناد ضعيف. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang melakukan jual beli anak yang masih berada dalam kandungan hewan sebelum dilahirkan, susu yang masih berada dalam teteknya, seorang hamba yang melarikan diri, harta rampasan yang belum dibagi, zakat yang belum diterima, dan hasil seorang penyelam. Riwayat Ibnu Majah dan Al-Bazzar. Daruqutni juga meriwayatkan dengan sanad lemah. Hadits nomor 843. Wani Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah membeli ikan dalam air karena ia tidak jelas." Riwayat Ahmad. Ia memberi isyarat bahwa yang benar hadits ini mauquf. Hadits nomor 844. Wani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a thamaratun hatta tut'ama wa la yuba'a sufun ala dhahrin wa la labanin fi dar'in. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو راجح. وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan hingga masak, bulu yang masih melekat di punggung, hewan hidup, dan susu dalam tetek. Riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Dan Daruqutni. Abu Dawud meriwayatkan dalam hadits-hadits mursal Ikrimah. Ia juga meriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas dengan sanad kuat yang diperkuat oleh Baihaqi. Hadits nomor 845. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bay'il madamini wal malaqish, rawahul Bazzaru, wa fi isnadihi dha'fun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anak hewan dalam kandungan dan mani ternak jantan. Riwayat Al-Bazzar dengan sanad lemah. Wallahu a'lamu bis-shawab.